1 abad sudah mereka melayani masyarakat di seluruh Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video. Tanggal 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi petugas pemadam kebakaran, sebab di hari ini kita semua kembali mengenang kisah perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran yang melakukan penyelamatan terhadap bahaya dan musibah kebakaran. Adanya dasar penetapan tanggal 1 Maret tahun 1919 sebagai hari lahir pemadam kebakaran di Indonesia, sebagai apresiasi pemerintah atas bukti dan penghargaan yang diberikan masyarakat Betawi kepada The Brandweer Jakarta, dalam bentuk prasasti. Prasasti tersebut sebagai wujud dari rasa terima kasih masyarakat Jakarta atas dharma bakti para petugas pemadam kebakaran setelah melaksanakan tugas menangani kebakaran hebat yang terjadi di Kampung Kramat Kuitang, Batavia. Dua peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah awal berdirinya pemadam kebakaran Indonesia The Brandweer adalah di Jakarta dan Surabaya. Berdirinya The Brandweer sebagai organisasi bentukan pemerintah Hindia Belanda, dilaksanakan pada rentang waktu yang berbeda-beda. Dalam catatan sejarah pemadam kebakaran di Indonesia, bahwa berdirinya The Brandweer T Surabaya dilaksanakan pasca Perancis berkuasa atas Belanda pada tahun 1795. Sedangkan The Brandweer T Jakarta terbentuk saat Belanda memperoleh kedaulatan kembali melalui Kongres Vienna tahun 1815, setelah Perancis kalah telak dengan Inggris pada tahun 1814. Berawal dari dua peristiwa tersebut, akhirnya Belanda gencar kembali untuk menguasai Indonesia sebagai tempat dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang melimpah di bumi Nusantara. Untuk menjalankan agresinya, Belanda membentuk pemerintahan yang disebut Pemerintah Hindia Belanda dengan tugas memerintah, mengatur, menyediakan fasilitas serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat, walaupun dalam kondisi serba memaksa. Semua tugas-tugas tersebut termasuk di dalamnya adalah The Brandweer, dijalankan di setiap ibu kota yang berada di daerah hilir sungai dan pesisir seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Di kota Batavia, urusan mengenai pemadam kebakaran mulai diorganisir pada tahun 1873. Urusan pemadam kebakaran ini, secara hukum tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 25 April oleh Residen OP Batavia dengan nama Reglemen OP De Brandweer in de Afdeling Stadvoorsteden van Batavia. Urusan mengenai pendirian pemadam kebakaran di Batavia baru mulai dilakukan pada masa diberlakukannya Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang merupakan titik awal berkembangnya dengan pesat kota-kota besar di Pulau Jawa. Semakin pesatnya perkembangan di kota-kota tersebut, semakin bekerja ekstra pula pemerintah pusat untuk mengontrol kota-kota yang menjadi wilayah kekuasaannya karena berada dalam satu pemerintahan terpusat di Batavia. Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Residen, sekarang, setingkat Gubernur DKI Jakarta, mengeluarkan peraturan, reglemen, pada tahun 1915 dengan nama Reglemen OP De Brandweer in de Afdeling Stadvoorsteden van Batavia yang sekarang telah berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan setiap tanggal 1 Maret merupakan hari ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan secara nasional, untuk mengenang perjuangan dan dedikasi para petugas pemadam kebakaran yang telah melakukan tugasnya dalam berbagai literasi dan peraturan, bahwa pemadam kebakaran atau disebut Brandweer atau PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Berdasarkan perkembangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, maka tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang kemudian dikenal dengan Panca Dharma yaitu 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran, 2. Pemadaman kebakaran, 3. Penyelamatan. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Penanganan kebakaran bahan berbahaya dan bera.